I'm ready to be inspired. Cut. No, you tore open the rope here, along with other men. Halo para gangster dua sisi. Gimana nih? Masih suka nyabutin bulu hidung kalau lagi gabut? Ahai. Kali ini Kang Tarmo mau bawain alur cerita film lagi nih buat kalian. Yang pasti seru tentunya. Film ini menceritakan tentang para arkeolog yang berusaha merebut benda bersejarah demi melindungi dunia dari panglima kejam. Oke, nggak usah banyak basa-basi. Kita langsung gaskan, geng. Dulu kala di masa peradaban Tiongkok kuno, akibat dari perang sipil karena beberapa kerajaan saling berjuang merebut wilayah dan kekuasaan yang membuat Tiongkok terpecah-pecah. Tapi dari sekian banyaknya penguasa, ada satu penguasa bernama Qin yang berambisi kejam untuk menjadi kaisar tunggal. Kerajaan demi kerajaan pun ditaklukkannya dan menjadikan mereka sebagai budak untuk membangun tembok besar Cina. Lalu yang mati dalam proses pembuatannya akan dikubur langsung dalam tembok tersebut. Supaya lebih kuat, kaisar menguasai elemen-elemen yang diajarkan oleh ahli mistik kerajaan. Di antaranya adalah elemen api, air, tanah, kayu, dan besi. Namun dari semua pencapaiannya, Kaisar Qin tetaplah manusia biasa yang tidak bisa mencegah dirinya tua. Dari semua kekejaman yang ada, hanya takut akan kematian. Maka dari itu, Kaisar pun mengutus orang kepercayaannya, yaitu Jenderal Ming, untuk menemukan seorang penyihir cantik yang diduga mengetahui rahasia kehidupan abadi. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Jenderal Ming bertemu dengan penyihir cantik bernama Xi Yuan. Namun setelah Xi Yuan dibawa di hadapan Kaisar Qin, penyihir itu bilang kalau ia tidak punya rahasia keabadian. Akan tetapi dia tahu di mana letak keabadian tersebut. Tanpa basa-basi, Kaisar pun menyuruh Jenderal Ming untuk menemani Xi Yuan pergi ke tempat tujuan. Tapi sebelum itu ia berpesan untuk menyingkirkan lelaki manapun dan mengklaim bahwa Xi Yuan adalah miliknya. Xi Yuan dan Jenderal Ming pergi ke wilayah barat menuju Biara Turfan, di mana terdapat perpustakaan terbesar di dunia kuno. Namun tidak disangka-sangka setelah mereka mendapatkan kitab kuno yang berisi mantra keabadian, benih-benih cinta malah tumbuh di antara Xi Yuan dan Jenderal Ming hingga melupakan pesan kaisar sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun kembali lagi ke istana untuk membacakan mantra keabadian itu di hadapan sang kaisar. Sebelum itu, kaisar juga berjanji akan mengabulkan permintaan apa saja dari Xi Yuan. Dan penyihir itu pun meminta agar kaisar mengizinkan dirinya menghabiskan waktu bersama Jenderal Ming. Lalu dengan santai sang kaisar pun menyetujui permintaan tersebut. Namun setelah mantra sudah dibacakan, kaisar malah berniat mengeksekusi Jenderal Ming karena sudah lancang mencintai orang yang dia suka. Di situ kaisar pun menyuruh Xi Yuan untuk menjadi ratunya jika masih ingin melihat Jenderal Ming selamat. Tapi karena Xi Yuan menolak, ia langsung eksekusi jenderal dan menusuk Xi Yuan menggunakan belatinya. Xi Yuan yang marah kemudian berusaha pergi sambil membawa buku kuno dan menahan sakit di perutnya. Lalu di waktu yang sama tiba-tiba tubuh kaisar dan pasukannya mengeluarkan lumpur. Ternyata mantra yang tadi dibacakan bukanlah mantra keabadian, melainkan mantra kutukan karena Xi Yuan sudah menduga hal ini akan terjadi. Kini kaisar dan pasukannya pun berubah menjadi patung dan Xi Yuan pergi entah kemana. Berabad-abad kemudian di tahun 1946, arkeolog Alex O'Connell, putra dari Rich dan Evelyn, memimpin sebuah penggalian benda bersejarah di provinsi Ningxia, Cina. Akhirnya setelah pencarian yang sangat panjang, Alex bersama rekannya Profesor Roger berhasil menemukan lokasi patung Kaisar Qin dan pasukannya terkubur. Ketika masuk ke makam itu, mereka jadi tahu alasan para arkeolog tidak kunjung menemukan patung kaisar dan pasukannya.
Hal tersebut karena ternyata di dalam sana terpasang begitu banyak jebakan yang membuat para arkeolog tersebut tewas. Dari fakta itu, Alec dan kawan-kawan tidak gentar dan tetap masuk. Tapi gara-gara tidak sengaja menginjak jebakan, beberapa di antara mereka tewas, menyisakan Alec dan Profesor Roger. Alec dan Roger kemudian melanjutkan pencarian dan menemukan meja kompas yang membukakan sebuah ruang rahasia. Di ruangan itulah Alec berhasil menemukan harta karun terbesarnya, yaitu sebuah kereta kuda yang mengangkut peti dari mumi Kaisar Qin. Tapi baru saja Alec Roger dibuat senang dengan penemuan mereka, tiba-tiba seorang ninja datang menyerang mereka. Untunglah dalam pertarungan itu Alec berhasil bertahan. Dia juga sempat melihat wajah si ninja yang ternyata seorang perempuan, sampai menatapnya pergi karena Roger menembaknya berkali-kali. Sementara itu di London, utusan pemerintah mendatangi kediaman orang tua Alec untuk memberikan tugas terakhir, yaitu membawakan batu permata Shangri-La ke Shanghai, Cina. Sebenarnya Rich dan istrinya itu sudah pensiun dari pekerjaan mereka sebagai arkeolog. Tapi ketika tahu tugas mereka harus memberikan benda melegenda itu ke museum Cina, Rich dan Evelyn langsung menyetujuinya. Singkat cerita, mereka pun sampai di Shanghai dan mampir ke klub bar milik adiknya Evelyn bernama Jonathan. Tidak disangka di tempat itu ada Alec yang sedang berkelahi dengan seseorang. Sebagai seorang ayah, Rick pun langsung ambil tindakan untuk melerai. Tapi tidak menduga bahwa orang yang menyerang Alec adalah Mad Dog, teman lamanya sendiri. Keesokan harinya di pos militer Cina Barat, Jenderal Yang mendatangi asistennya yaitu Kolonel Choi untuk mendapatkan laporan. Laporan yang mengatakan kalau keluarga O'Connell telah tiba di Cina dan ingin membawa batu permata Shangri-La. Mendengar itu, Jenderal Yang pun langsung mengumpulkan pasukan karena ternyata dirinya ingin merebut batu permata itu demi membangkitkan Kaisar Qin. Mereka percaya jika Kaisar dibangkitkan, maka krisis yang sedang mereka alami pasca Perang Dunia Kedua akan berakhir. Malam itu tepat di perayaan Tahun Baru Imlek. Alec dengan bangga menunjukkan kepada orang tuanya penemuan terbesar, yaitu patung Kaisar Qin. Saat Alec meninggalkan orang tuanya untuk pergi ke kamar mandi, Roger datang untuk menyambut kedatangan Rich dan Evelyn. Dia juga meminta Rick untuk segera menyerahkan batu permata Shangri-La karena akan disimpan. Namun ketika batu itu sudah diterima, Jenderal Yang dan Kolonel Chow datang. Ditambah tiba-tiba saja Roger menodongkan pistol ke arah Rich dan istrinya. Kini diketahuilah bahwa Roger telah bekerja sama dengan faksi militer nakal itu demi bisa membangkitkan Kaisar Qin. Setelah itu alasannya mau bergabung karena Jenderal Yang lah yang sudah memfasilitasi ekspedisinya bersama dengan Alex waktu itu. Di sana, Jenderal pun menyuruh Evelyn untuk membaca tulisan prasasti yang ada pada batu permata. Awalnya Evelyn menolak, tapi karena tidak ingin Rich celaka, ia pun memberitahu jika batu permata hanya bisa dibuka menggunakan tetesan darah dari orang yang berhati suci. The inscription says that only a drop of blood from a person of pure heart. Di saat yang bersamaan, Alec yang tadinya akan pergi ke kamar mandi malah tidak sengaja bertemu dengan si wanita ninja. Seperti tidak terjadi apa-apa, si wanita yang bernama Lin itu kemudian memberitahu Alex kalau sekarang orang tuanya sedang disandra oleh Jenderal Yang. Alex pun melihat sang ibu dilukai oleh Kolonel Chow dan darahnya diteteskan pada batu permata. Alasan Chow melakukan itu karena ia yakin darah orang berhati suci ya si Evelyn ini, karena ia rela memberitahu cara membuka permata daripada harus melihat suaminya dibunuh. Kini batu permata itu pun berhasil dibuka. Lalu giliran Rich untuk membuka peti mati milik Kaisar Qin. Tapi ketika tahu Rich dan Evelyn tetap akan dibunuh, Alec dan Lin langsung bertindak dengan menyerang mereka hingga batu permata itu terlempar ke patung kusir kuda.
Di saat perkelahian sengit terjadi, Lin langsung masuk ke peti itu untuk menusukkan belati pada jantung kaisar. Tapi ternyata mumi yang ada di peti itu bukanlah kaisar, melainkan seorang Qasim yang sengaja dibuat untuk umpan. Lalu di mana kaisar yang asli? Yang asli ya yang ada badaknya. Oh bukan gengs. Yang asli ternyata selama ini ada di dalam patung kusir kuda. Dia pun hidup berkat batu permata yang tidak sengaja terlempar. Melihat sosok paling berbahaya sudah kembali bangkit menjadi mayat hidup, dan Evelyn pun berusaha menembaknya. Tapi hal itu ternyata sia-sia. Mereka malah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Kaisar Qin. Dalam kekacauan tersebut terlihat Jenderal Yang mengaku kepada Kaisar jika ia ingin menjadi pengikut, makanya Kaisar langsung mengajaknya pergi. Tapi ketika Roger akan melakukan hal yang sama, dia malah terbunuh karena ternyata Kaisar hanya membutuhkan satu pengikut saja. Tidak ingin Kaisar kabur begitu saja, Alex dan Lin langsung berkelantungan di bawah kereta. Sedangkan Rich dan Evelyn lalu disusul oleh Jonathan ikut mengejar menggunakan truk pengangkut petasan yang mereka pinjam. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Rich dan Jonathan memanfaatkan petasan yang ada di dalam truk untuk menghentikan Kaisar. Tapi ternyata tetap saja gagal. Tapi Evelyn tidak kehabisan ide. Dia mulai memotong jalan sehingga berhasil mencegat Kaisar. Rich pun kembali melompat ke salah satu kuda dan memotong talinya. Tapi sial, dia malah salah rencana. Kuda itu langsung dihipnotis oleh Kaisar sampai mengamuk dan hampir mencelakakan dirinya. Selanjutnya Kaisar membuka kotak berisi petasan yang kemudian ditembaki oleh Jenderal Yang sampai meledak. Untunglah Evelyn dan Jonathan bisa bertindak cepat. Mereka melompat keluar dari truk sebelum kendaraan itu meledak. Melihat kedua orang tuanya gagal, kini giliran Alex dan Lin. Tapi usaha mereka tetap gagal juga gengs. Karena tiba-tiba saja Jenderal melepas pengait pada kereta, hingga mereka pun akhirnya terlempar jauh. Setelah kejadian itu, mereka kembali berkumpul di bar milik Jonathan untuk beristirahat. Di sana, Lin memperkenalkan dirinya sebagai orang yang ditugaskan untuk mengawasi Kaisar Qin agar tidak ada siapapun yang bisa membangkitkannya. Dia juga memberitahu kalau sang kaisar itu susah untuk dibunuh kecuali ditusuk jantungnya menggunakan belati yang ia punya. Kini mereka tidak punya waktu banyak. Mereka harus segera pergi ke pintu gerbang Shangri-La yang terletak di pegunungan Himalaya sebelum kaisar lebih dulu sampai dan meminum air kolam keabadian. Memahami situasi yang memang sudah sangat gawat, akhirnya Rich dan keluarganya sepakat ke celah Himalaya dibantu oleh Mad Dog menggunakan pesawat andalannya. Ketika Rich dan gengnya sedang melakukan perjalanan ke Himalaya, Kaisar Qin tiba di markas militer Cina Barat. Di sana Jenderal Yang memberi alasan ingin menjadi pengikut Kaisar ialah ingin diberi kemakmuran karena sudah lelah gengs mengalami krisis pasca Perang Dunia Kedua. Awalnya Kaisar ragu Jenderal Yang akan setia kepadanya, mengingat dulu Jenderal Ming pernah berkhianat. Tapi ketika mendengar Jenderal Yang akan membantu mencarikan kolam keabadian, ia pun langsung setuju. Kita kembali lagi ke Rich dan kawan-kawan. Setelah perjalanan yang menegangkan dan panjang, mereka pun berhasil sampai di Himalaya dan menemukan stupa yang nantinya akan digunakan oleh Kaisar untuk mencari kolam keabadian. Tidak basa-basi, mereka langsung mempersiapkan banyak hal untuk berjaga-jaga jika nanti Kaisar dan pasukannya datang. Dan memang benar, tidak beberapa lama kemudian pasukan dari Kaisar datang memberikan penyerangan. Sialnya, gara-gara senjata yang dimiliki pasukan Kaisar lebih canggih, Rich dan kawan-kawan pun mulai mundur. Tapi di sana Ling tidak tinggal diam. Dia langsung memanggil para Yeti untuk membantu menyerang Kaisar dan pasukannya. Alhasil banyak dari pasukan yang berhasil disingkirkan. Tapi karena sibuk menyerang, para pasukan mereka jadi kecolongan gengs. Terlihat Kaisar Qin berhasil naik ke stupa untuk meletakkan batu permata di puncaknya. Melihat Kaisar berhasil menemukan lokasi kolam keabadian,
Alec dengan cepat mengambil bom dan berniat melemparkannya ke gunung salju demi menghentikan aksi sang kaisar. Tapi tidak disangka, kaisar malah melemparkan belatinya dan mengenai tubuh Rich yang tiba-tiba datang untuk melindungi anaknya. Kini Rich pun sekarat dan salju longsor akibat bom yang meledak itu. Lalu karena tidak ada waktu untuk kabur, para Yeti dengan cepat melindungi Rich dan kawan-kawan hingga mereka pun berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu. Melihat Rich semakin tidak berdaya, Lin membawa teman-temannya menuju kolam keabadian untuk menyembuhkan Rich sebelum Kaisar Qin dan pasukannya datang. Ternyata Lin dan ibunya yang tak lain adalah Ziyuan yang telah menjaga kolam keabadian itu selama ribuan tahun dan juga mengawasi makam Kaisar Qin. Setelah memberikan beberapa tetes air keabadian kepada Rich, Ziyuan bilang kalau nanti Kaisar Qin berhasil menggunakan kolam keabadian, dia pasti akan membangkitkan para pasukannya dan menguasai dunia. Makanya mereka harus bersiap dan Ziyuan mengambil posisi terdepan untuk menjaga pintu masuk. Dalam situasi seperti itu, Alec yang perlahan menaruh rasa kepada Lin mulai mengutarakan perasaannya, gengs. Tapi Lin menolak karena Lin sadar dirinya itu abadi sedangkan Alec tidak. Dia tidak mau nanti dia hidup sendirian dan melihat Alec menua lalu meninggal. Tapi di situ Alec tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah mencintai orang yang dia suka, lalu menghabiskan waktu seperti yang dilakukan kedua orang tuanya. Lin pun kembali memikirkan ucapan Alex sembari mengobrol dengan sang ibu. Tapi tiba-tiba, dengan kekuatan yang jauh lebih besar, Kaisar Qin dengan mudahnya mengalahkan Ziyuan dan Lin lalu masuk ke kolam keabadian. Dengan sekejap, Kaisar pun berubah menjadi monster yang sangat mengerikan, gengs. Ia menyerang dengan membabi buta, lalu membawa kabur Lin yang ia ketahui wanita itu adalah hasil hubungan Ziyuan dengan Jenderal Ming dulu. Rich dan kawan-kawan pun segera mengikuti kemana Kaisar Qin pergi, yang ternyata menuju ke lokasi makam. Di sana Jenderal Yang dan pasukannya sudah menunggu untuk menyambut kaisar mereka. Kaisar Qin sendiri lalu menyerahkan Lin dan merubah wujudnya menjadi manusia untuk membangkitkan seluruh pasukannya yang terkubur di bawah tanah. Melihat ribuan pasukan itu datang dan siap untuk berperang, Ziyuan diam-diam masuk ke sebuah ruangan untuk mengorbankan keabadian yang dia dan anaknya miliki demi membangkitkan Jenderal Ming beserta budak-budaknya. Lalu tidak perlu waktu lama, mumi Jenderal Ming dan budak-budak pun bangkit, gengs. Atas permintaan Ziyuan, mereka muncul dari dalam tanah dan siap berperang melawan Kaisar Qin beserta pasukannya. Di saat perang besar terjadi, Alec berusaha masuk ke markas militer untuk membebaskan Lin yang sedang disandra. Sedangkan Kaisar berhadapan langsung dengan Ziyuan. Dalam pertarungan tersebut, Ziyuan melihat belati terkutuk yang pernah ia ambil sudah kembali di tangan Kaisar. Karenanya, belati itulah yang bisa membunuh Kaisar. Ia pun mengorbankan dirinya untuk mengambil belati itu diam-diam. Ketika perang semakin memanas dan pasukan budak-budak banyak yang kalah, Mad Dog tiba-tiba muncul bersama teman-temannya, gengs, untuk membantu menyerang dari udara. Walaupun akhirnya salah satu pesawat harus jatuh karena Kaisar berhasil menyerang balik. Di waktu yang sama, Ling segera menghampiri ibunya yang sedang sekarat. Di detik-detik terakhir, sang ibu memberikan belati terkutuk lalu menyuruhnya untuk menusuk jantung sang Kaisar. Melihat ibunya meninggal, Ling pun sangat terpukul. Sedangkan Reed dan yang lain dengan cepat mencari Kaisar untuk menusukkan belati tersebut pada jantungnya. Berkat kerjasama yang apik, Rich dan Alec berhasil masuk untuk menghentikan Kaisar yang akan membuat sebuah ritual, gengs. Di situ Alec ditugaskan untuk mengalihkan perhatian si Kaisar, dan ketika waktunya tepat, Rich datang dari arah berlawanan untuk menusukkan belati di tubuh Kaisar. Tapi sialnya, karena tidak tepat di jantung Kaisar, Qin masih baik-baik saja, gengs, dan justru melemparkan belati itu sampai patah. Di waktu yang bersamaan di tempat lain, Evelyn dan Lin berusaha menyerang Jenderal Yang dan Kolonel Choi.
Mereka berusaha sampai keduanya jatuh dan tergeprek pada penggilingan. Pertarungan sengit masih berlanjut nih gengs. Sudah jelas dari segi kekuatan Rich dan Alex tidak sebanding dengan Kaisar. Tapi mereka yang pantang menyerah terus menyerang hingga berhasil menusukkan belati yang patah itu secara bersamaan tepat di jantung Kaisar. Kini Kaisar dan para pasukannya pun berhasil dimusnahkan. Lalu disusul dengan Jenderal Ming dan para budak-budaknya yang bisa pergi dalam keadaan damai karena musuh mereka telah dikalahkan. Setelah peristiwa itu, Rich, Evelyn, Alex, dan Ling bisa hidup dengan tenang menikmati kebersamaan mereka. Sedangkan Jonathan memutuskan untuk pindah ke Peru sambil membawa batu permata Shangri-La, The Mummy Tomb of the Dragon Emperor yang rilis tahun 2008. Dan film pun berakhir gengs. Tulis di kolom komentar ya gengs, kalian mau request film apa nih dari Kang Tarmo? Siapa tahu request kalian bisa Kang Tarmo bawa ini. Akhir kata, tetap semangat, tetap bucin, jaga kesehatan, dan jangan lupa madang gengs.